Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan persiapan material. Pada proses persiapan material ini dituju berfungsi untuk mempersiapkan material-material untuk pengujian selanjutnya seperti pengujian analisis struktur, pengujian kekerasan, dan pengujian yang lain-lain. Nah, di dalam proses persiapan material ada beberapa proses dan tahapan. Pertama, itu kita ada pemotongan, ada labeling, ada mounting, ada grinding, ada polishing, ada etching, drying, dan cleaning. Untuk proses pertama yang kita lakukan adalah proses pemotongan, di mana kita menggunakan mesin boiler isomet 1000. Lebih tepatnya Presidential Low Speed Boiler isomet 1000. Di sini mesinnya. Dimana mesin ini bertujuan untuk memotong material dengan tingkat presisi yang tinggi. Nah, kenapa tinggi? Di mesin ini kita bisa memotong hingga 0,01 mm. Nah, berikut adalah spesifikasi dari mesin tersebut. Pertama, di sini adalah gripnya untuk menempatkan sampel kita, ya, untuk sampel kita. Terus di sini ada untuk mengatur ketinggian dari sampel kita bisa kita atur, bisa dilihat, ya. Ini untuk menaik turunkan atau mengatur ketinggian, ya. Di sini untuk menggeser atau mengukur sampel kita mau ukuran berapa, ya. Itu di sini juga ada pembebanan, tapi kita menggunakan beban gravitasi, oleh karena itu beban kita jadikan 0. Ya. Kemudian di sini mata potongnya itu terbuat dari intan. Ya. Nah, di sini juga ada display, di mana ada 0 point. Ukuran di sini ukurannya ada 2 mili dan inci. Di sini ada display ukurannya. Di sini ada speed, ya, kecepatan pemotongnya dalam satuan RPM, dan dari 100 RPM hingga 975 RPM. Nah, di sini ada blade untuk menghidupkan mata pisaunya. Kemudian ada power, dan juga di sini ada untuk asahannya, untuk mengasah mata pahat. Dan di belakang juga ada sekat powernya untuk menghidupkannya. Oke. Next, pertama-tama yang harus kita lakukan apa? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah untuk menggrip sampelnya. Kita akan memotong sampel air. Misalkan, yang pertama, apa yang kalian butuhkan? Kunci L, ya. Yang kalian butuhkan kunci L. Ini kita potong, ya. Ini kita jepitkan, terus kita kencangkan. Oke, kita kencang dulu. Nah, kemudian apa? Kita kemudian mencolokkan colokannya. Setelah dicolok selesai, kita akan menyalakan saklar belakangnya. Nah, kita panaskan, terus kita hidupkan. Ya, di sini kita lihat ada displaynya, kecepatannya. Nah, next kita harus mengatur ketinggiannya. Nah, untuk mengatur, kenapa kita harus mengatur ketinggiannya? Jadi pada sistem mesin precision show ini, ketika pembebanan dia sudah mentok, maka mesin akan mati sendiri.
Ya, jadi ketika pembebanannya itu ketika materialnya itu tidak lebih rendah daripada mata pisaunya kan, jadi pada pembebanan itu berhenti dan udah mentok, maka materialnya tidak akan terpotong. Ya, oleh karena itu kita harus menurunkan materialnya, atau bisa kita memutar gripnya. Nah, dan juga untuk posisi materialnya kita harus miring. Kenapa sih nggak harus datar? Kenapa nggak datar? Nah, karena kalau datar akan memakan lebih banyak mata potongnya, hingga bisa menjadi panas dan bisa mengakibatkan haus walaupun kita menggunakan coolant. Nah, next kita untuk menentukan zero point-nya. Nah, untuk menentukan zero point-nya, pertama kita sentuhkan dulu ujung sampel ke dinding mata potong. Kemudian kita pencet zero point. Ya. Nah, di sini kita harus mengatur kecepatan kita. Nah, kecepatan yang kita gunakan itu 250. Kita naikkan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan memotong, maka ukuran yang akan kita potong adalah 5 mili. Kita putar 5 mili. Oke. Nah, ya, kita sudah nge-setel untuk ukuran 5 mili dan juga kecepatan potongnya adalah 250. Nah, dan jika kita langsung menghidupkan blade ya, dengan posisi terbuka, blade ini tidak akan nyala. Ini juga termasuk sistem pengamanannya. Ya, jadi kita harus menutup terlebih dahulu. Ya, kita harus mementingkan safety. Kemudian kita nyalakan blade-nya. Nah, dan ini blade-nya akan menyala. Nah, kemudian ketika blade menyala, kita tunggu blade mata potong itu basah, kemudian kita turunkan sampai kena. Ya, sampai kena, habis itu kita lepas. Ya. Oke. Nah, ketika sudah terpotong, blade-nya akan mati sendiri, dan kemudian kita akan buka dan kita lepaskan sampelnya. Kita lepaskan sampelnya. Jika kita tidak mau memotong lagi, kita lepaskan. Tapi kalau kita mau memotong lagi, maka kita ukur lagi, kita geser lagi materialnya. Jadi dia dalam pemotongannya dia hanya mengikuti beban gravitasi, tidak perlu kita tekan. Ya. Oke, next kita gimana sih cara mematikannya? Nah, cara mematikannya mudah. Yang pertama kita matikan powernya, terus kemudian ditutup, dan kita matikan belakangnya, dan terakhir kita cabut batangnya. Oke, mungkin sekian untuk proses pemotongan. Kita akan langsung next ke proses labeling dan mounting. Kembali lagi kita pada tahapan yang selanjutnya, yaitu pada tahapan mounting dan labeling. Nah, fungsi mounting itu apa sih? Fungsi mounting adalah fungsi untuk membantu pengerjaan pada proses persiapan material maupun pada proses pengujian yang lain, seperti pengujian analisis struktur dan pengujian kekerasan. Nah, dan fungsi labeling itu adalah mengidentifikasi suatu material. Jadi kita bisa membedakan material yang sudah di mounting itu
material apa jenisnya. Ya. Kita langsung ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu kita gunakan adalah pertama adalah resin. Dan kedua adalah katalis. Nah, ini untuk proses mounting. Untuk proses labeling kita bisa menggunakan kertas dan spidol untuk mengidentifikasi. Nah, di sini ada material yang sudah terpotong. Ya, untuk material yang sudah terpotong. Yang tadi kita potong. Nah, kemudian kita juga untuk perlu ada pipa paralon. Kita menggunakan pipa paralon. Ya, kita menggunakan pipa paralon untuk pada proses mounting. Nah, untuk proses mounting kita menggunakan permukaannya. Kenapa sih enggak bagian yang sudah terpotong ini? Nah, kita ingin melihat struktur permukaan dan kekerasan pada permukaannya. Jadi kita fokus ke permukaan. Nah, permukaan ini kita taruh ke bawah. Ya, kemudian kita masukkan ke bagian tengah. Ya, posisinya itu harus di tengah. Ya, kenapa sih nggak di pinggir, nggak di atas, nggak di bawah? Nah, kita harus jaga stabilan. Jadi pas nanti kalian grinding itu harus stabil dan itu harus rata, mau kanan kiri harus tengah, itu harus rata. Nah, kita masuk ke pada proses mounting. Nah, pada proses mounting ya, ini untuk kita mengaduk dan juga kita resin. Nah, resin ini pertama kita harus siapkan dulu. Nah, untuk komposisinya setengah gelas aqua itu kita membutuhkan 15 tetes resin. Ya, jadi untuk tingkat kecepatan pengerasannya tergantung dengan dengan katalis yang kita gunakan. Ya, jadi semakin banyak katalis, semakin cepat pengerasannya. Tapi kita nggak mau untuk terlalu cepat keras, karena jika terlalu cepat keras itu bisa menimbulkan kerusakan pada proses mounting. Ya, jadi kita tuang resinnya dan kita masukkan juga katalisnya, cukup komposisinya, terus kita aduk hingga tercampur. Kemudian kita tuang pada cetakan resin tersebut yang sudah kita tuang dulu. Ya, kemudian kita ambil kertas. Ya, kita ambil kertas. Kemudian kita mau labeling nih. Ya, kita ambil kertas, kita kasih tanda. Ya, kemudian kita langsung kita taruh di atas sini yang sudah resin. Ya, di atas resin yang masih cair, ya, belum keras, yang belum keras. Taruh dan kita tunggu hingga mengeras, yang menghasilkan seperti ini. Ya, ini materialnya, ya, permukaan materialnya. Ya, jadi ini yang kita resin dan ini labeling yang kita berikan. Ya, jadi fungsinya ini untuk membantu kita nanti pada proses pengerjaan selanjutnya. Oke, mungkin untuk cukup segitu untuk pada proses mounting dan labeling. Ya, di sini untuk labeling juga kita menggunakan spidol yang berwarna. Nah, di sini untuk warna merah itu kita gunakan untuk perlakuan air, dan untuk warna biru kita menggunakan perlakuan oli. Untuk next kita lanjut ke tahapan proses selanjutnya.
kali ini kita masuk ke pada proses grinding ya, dimana proses grinding itu kita akan menggunakan ini sejenis abrasi paper atau bisa kita bilang amplas lah ya. Terus ini ada dua jenis. Yang pertama itu size abrasif, dimana untuk ukuran itu di bawah 800 ya. Jadi untuk abrasive paper itu ya, untuk ukurannya semakin besar ukurannya maka semakin halus ya, butirnya semakin halus pula ya. Jadi semakin rendah dia akan semakin kasar ya, jadi akan menjadi semakin kasar. Nah, untuk ukurannya dimulai dari 60, 80, 120, 180, 280, 400, 800, dan terakhir 1200. Di sini kita akan menggunakan magnopad untuk menempelkan abrasive papernya. Di sini ada magnopad, yang biru-biru ini magnopad, dan juga kita materialnya yang tadi kita sudah mounting. Nah, untuk ukuran yang kita mulai itu adalah ukuran 400 langsung ke 800 dan masuk ke 1200. Oke. Next. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung aja ke pada mesinnya ya. Yuk kita ke mesinnya. Oke, ini mesinnya. Untuk namanya itu Polisher Grinder Ecomet 30 manual twin. Kenapa disebut manual twin? Kita di sini di mesin ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang otomatis dan ada yang manual. Yang otomatis adalah yang bisa nanti yang megang benda sampelnya itu sendiri. Nah, yang kita punya adalah yang manual, nah, dimana cukup satu jenis kecepatan putaran, dia akan menggerakkan dua-duanya, jadi sinkronisasi pada duanya. Ya, jadi jika yang ini bergerak misalnya dengan kecepatan 100 rpm, maka yang sebelahnya juga akan bergerak 100 rpm. Nah, di sini juga ada kecepatannya, untuk mengatur kecepatannya dari 50, 100, 150 sampai 500 dalam satuan rpm, dan juga ada air ya, water untuk mengaktifkannya. Terus di sini ada powernya dan ada power supply di belakang. Kemudian ada tombol emergency. Di sini ada saluran untuk air, dan juga ada kerannya untuk mengatur kecepatan pada air tersebut. Nah, untuk menghidupkannya gimana? Pertama kita colokkan dulu. Kemudian kita hidupkan di bagian belakang. Nah, sini udah hidup. Ya. Nah, dia di sini ya, ini karena udah hidup, kita nyalain dulu. Kita nyalain dan juga kita atur kecepatannya. Ya, lihat dia bergerak sama. Nah, untuk kecepatan yang nanti akan kita pakai adalah kecepatan 250. Nah, 250. Oke. Nah, kita matiin dulu. Oke. Untuk selanjutnya kita
akan memasang abrasi papernya ya. Nah, karena ini magnetopad, ini magnet ya, ini magnet. Jadi kalau dulu itu dia itu menggunakan klip ya. Di sini kita lihat ini terpasang magnet. Jadi X kita hidupkan pada kecepatannya, kemudian kita aktifkan air dan kita atur airnya ya. Kita harus menunggu basah dulu. Kemudian setelah udah basah, baru kita memulai grindingnya, dimana pada grinding yang kita lakukan adalah 200 pada grinder ukuran abrasi paper ukuran 280. Kita memerlukan waktu 10 menit ya, dimana setiap 5 menit atau setengahnya itu kita ubah posisinya, dimana jika awalnya posisinya seperti ini, maka kita ubah 90 derajat posisinya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lakukan ya. Lakukan. Ya. Nah, setelah 5 menit kan, kemudian kita balikan, kita putar 90 derajat, baru kita mulai lagi 5 menit lagi. Lagi. Ya, untuk selanjutnya kita ubah ke 400 ya. Sudah selesai, kita ubah ke 400. Kemudian kita lanjut dan kita nyalakan lagi. Nah, lanjut rasakan. Nah, pada 400 ini, pada ukuran 400, abrasi paper ukuran 400 itu kita cukup 5 menit aja, 5 menit saja, dan setiap setengahnya atau 2,5 menit kita putar 90 derajat ya. Jadi kita mulai Oke, setelah 5 menit berlalu, kita putar juga, kita putar lagi ya, baru kita lakukan grinding lagi. Untuk mesin 400, kemudian kita lanjut ke 800. Kita nyalakan kembali, kita basahan, kemudian kita lanjut polisi grindingnya. Pada proses ini usahakan untuk tidak miring ya. Nah, baik ke kanannya ataupun kiri. Nah, dan juga untuk pada ukuran 800 sama waktunya 5 menit seperti 400 tadi. Begitupun untuk selanjutnya yaitu 1200. Nah, pada ukuran 1200 juga kita lakukannya yaitu dengan waktu 5 menit. Nah, kemudian kita putar. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk 1200. Kita nyalakan sama seperti tadi, kita rasakan dulu, kemudian kita polisi. Setelah 5 menit kita lihat ya seperti ini, kemudian kita putar lagi
baru kita lanjut lagi untuk 2,5 menit selanjutnya. Nah, setelah selesai ya, ini hasilnya ya. Terus kita gimana cara untuk mematikan mesinnya? Pertama kita matiin powernya, terus kita off kan powernya, kemudian kita turunkan kecepatan, lalu kita matikan. Kemudian kita saklar belakangnya kita off kan, kemudian terakhir kita cabut aliran listriknya ya. Mungkin segitu saja untuk pada proses tahapan grinding. Kita lanjut ke proses tahapan polishing. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan polishing. Dimana polishing tersebut kita menggunakan ini namanya polycrystalline diamond suspension. Dan di sini ada ukurannya 3 mikron dan ada juga yang 9 mikron. Ya, fungsinya juga untuk mengukis dan juga untuk memperkilat ya. Nah, tapi kita di sini tidak menggunakannya. Juga di sini ada polishing coat ya. Ini yang putih-putih ini ya. Ini polishing coat. Ya, di sini kita menggunakan Photoshop untuk polishing tentunya, dan juga kita menggunakan majun ya atau kain yang bersih. Nah, gimana? Nah, pada proses polishing yang pertama kita lakukan adalah menaruh fotosolnya. Ya, ini udah menggunakannya, kemudian kita oleskan ya, sudah. Next, langsung kita gosok hingga mengkilat. Ini hasilnya, hasil dari polishing bola. Nah, setelah sudah selesai polishing, lanjut kita pada proses etching. Proses etching akan dilakukan. Oke, selanjutnya kita masuk pada proses etching, di mana proses etching bisa kita sebut juga pada proses perusakan, di mana bagaimana caranya untuk melihat strukturnya, yaitu dengan merusaknya dengan pada proses etching. Nah, untuk proses etching tersendiri kita menggunakan standar ASTM E407 ya, dimana pada standar tersebut itu kita melihat jenis materialnya apa yang mau kita etching ya. Di sini karena kita menggunakan FE baja IC 1045, maka kita menggunakan standar ASTM E407 nomor 74, dimana untuk standarisasi baja etching pada baja menggunakan alkohol dan juga nital, asam nital ya. Untuk komposisinya menggunakan pada nomor 74 itu kita menggunakan poin A, yang mana komposisinya itu adalah 100:5, 100 mili alkohol yang dengan kadar 96% atau 95% ke atas, dan juga 5 mili asam nital ya. Karena di sini kita adanya alkohol 70, maka kita menggunakan menggunakan komposisi 135 mili berbanding dengan 5 mili, di mana 130 mili itu adalah alkohol 70% dan 5 mili adalah asam nital ya. Tapi kita melihat kembali pada poin D ya, pada standar di poin D itu dimana kita menggunakan 30 mili
air 30 ml etanol ataupun alkohol berbanding dengan 5% ya, 5% dari 30 ml ya, 5% asam nitrat, 5%-nya itu dari 30 ml ya. Nah, di sini juga udah ada campurannya ya, campurannya sudah kita siapkan. Nah, untuk prosesnya gimana? Pertama, karena ini ada sisa-sisa dari pada proses polishing kita yang menggunakan autosol, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan. Sudah kita bersihkan, kemudian kita basuh dengan alkohol. Nah, fungsinya buat apa? Untuk sterilisasi aja. Nah, kita nggak mau ada campuran air pada saat nanti kita proses etching. Kita basuh, supaya ya sudah. Next kita lanjut ke etchingnya. Untuk etching, nah, yang perlu kita perhatikan adalah keamanan kita, karena ini itu menggunakan asam kuat ya, yang bisa membuat gajah korosi. Jadi kita menggunakan grip atau penjepit jepit. Nah, untuk waktu ya proses etching kita menggunakan 5 sampai 10 detik pada proses etching. Kita mulai. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, langsung kita bilas. Nah, kita nggak mau asam nitratnya kena ke kita. Nah, bilas dan kita cek apakah sudah ada. Nah, bisa dapat dilihat strukturnya ya, bisa dilihat ada bedanya. Ini sudah kelihatan. Kemudian kita langsung bilas lagi dengan alkohol. Ini juga bisa termasuk dengan proses cleaning. Kita bersihkan ya, kemudian kita tunggu hingga kering, atau bisa kita sebut proses drying. Nah, untuk proses drying diharapkan untuk menggunakan head dryer, tetapi bukan head dryer yang panas ya, head dryer yang angin saja. Terus juga bisa kita gunakan kompresor atau kita menggunakan alkohol juga, karena alkohol bersifat menguap. Jadi kita tunggu aja ya, dan jangan sampai terkena debu. Usahakan jangan sampai terkena debu yang nanti bisa mengakibatkan kita tidak bisa melihat strukturnya. Oke, kita tunggu aja sampai kering. Oke, cukup sekian untuk pada proses persiapan material ini ya. Jika ada kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf ya. Dan juga terima kasih telah nontonnya. Semangat untuk mengerjakan laporan dan rangkuman. Salam solidarity forever.